Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bahwasannya pada kali ini kita berjumpa kembali dalam acara bincang santai kita, yaitu memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Strategi Sektor Publik yang dibina oleh Bapak Taufan Maulamin, yang insya Allah beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pada kali ini kita akan membahas suatu manajemen strategis yang ada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, saya Tutut Heri Susanto yang selaku di sini sebagai moderator untuk kita membahas bincang-bincang ini. Dan saya ditemani juga rekan saya, kita panggil saja langsung abang kita nih, Abang Akib Maimun. Selamat malam Bang Akib. Selamat malam Bang Tutut. Iya. Sehat. Ya, alhamdulillah. Bang Akib, pada kali ini kita akan membahas nih suatu model manajemen strategis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Boleh dong kita dijelaskan perumusan visi dan misinya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Oke, terima kasih Pak Putut kesempatannya. Jadi sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan kewenangan pengembangan kompetensi pegawai. Dan tugas pembantu di bidang pendidikan dan pelatihan juga berkewajiban pula untuk menyiapkan rencana strategis sebagai acuan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka menengah. Nah, dalam rencana BPSDM memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai dengan 2022 tahun ini Pak Putut. Seperti itu Pak Putut. Nah, untuk restorannya itu mengacu pada ketentuan Pergub nomor berapa Bang Akib? Oke, Rensa BPSDM sendiri kita ada pergubnya Pak Putut. Nah, pergub ini itu adalah Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 257 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Seperti itu Pak Putut. Nah, tadi kan disinggung tentang jenjangnya ya, masa rencana strategisnya BPSDM dari tahun 2017 sampai 2022 ini iya, ya. Betul, ya, Pak Putut. Nah, itu tujuannya itu kalau boleh tahu apa saja nih Bang Akib nih? Baik. Dari rencana tersebut. Dari tujuan penyusunan rencana strategis BPSDM tahun 2017 sampai 2022, yaitu ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam agenda pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Nah, yang kedua, menjadikan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, yang ketiga, meningkatkan kompetensi pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya. Nah, keempat adalah mewujudkan penggunaan sumber daya yang secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dan yang kelima adalah meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti itu Pak Putut tujuannya. Oke, mantap sekali. Oke, rekan-rekan, di sini kita akan gali semua yang ada di BPSDM nih. Iya. Sekarang saya mau tanya nih Bang Akib, biar teman-teman juga tahu semua tentang secara detailnya nih visi dan misinya nih BPSDM nih. Bang Akib, coba tolong dijelaskan visinya dan misinya. Oke, terima kasih Pak Putut. Jadi BPSDM sendiri mempunyai visi, yaitu terdepan dalam pengembangan sumber daya manusia dan bertaraf internasional.
Dan kedua adalah misi BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yaitu mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia yang berwawasan global dan berdaya saing. Yang kedua, menyelenggarakan pengembangan kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan dan tuntutan terkini. Dan yang ketiga adalah meningkatkan sarana dan prasarana bertaraf internasional. Dan yang terakhir adalah menjalin sinergi dan solidaritas dalam organisasi. Seperti itu Pak Putut. Oke, mantap sekali visi dan misinya ya teman-teman. Dari visi dan misi tersebut kan ada ya suatu isu. Mungkin isu itu bisa menumbuhkan dari strategisnya atau suatu kekuatan ya atau kelemahan-kelemahan. Coba saya ingin tahu Bang Akib dari isu strategisnya dulu dah. BPSDM itu mempunyai program-program apa sih untuk mencapai isu strategis untuk mencapai SWOT gitu. Oke. Makasih Pak Putut. Jadi gini Pak Putut. Peluang pengembangan pelayanan BPSDM Provinsi DKI Jakarta terkait dengan isu strategis yang diperoleh dari telahan berbagai aspek, yaitu kita menerapkan SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat yang diperoleh isu strategis untuk menentukan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang digunakan. Seperti itu Pak Putut. Nah, strength kekuatan itu, yang kekuatan yang dari internal itu adalah kita pertama mempunyai standar manajemen mutu yang digunakan. Nah, standar manajemen mutu yang digunakan di BPSDM itu mengacu kepada ISO 9001 tahun 2015. Nah, kemudian kita adanya akreditasi penyelenggaraan diklat, di mana untuk diklat-diklat yang kita akreditasi, alhamdulillah saat ini kita udah beberapa diklat yang sudah terakreditasi. Contohnya saja diklat kepemimpinan tingkat 3, diklat pimpinan tingkat 4, terus diklat bendahara pengeluaran, dan bahkan saat ini yang baru-baru ini yang masih hangat itu adalah diklat pelaksanaan Latsar, pendidikan dan pelatihan calon CPNS. Seperti itu Pak Putut. Luar biasa. Nah, di situ kan ada ya namanya kekuatan-kekuatan yang tadi disinggung oleh Bang Akib nih, kekuatan yang ada di internal BPSDM. Apakah di balik kekuatan itu ada kelemahan ya Bang Akib? Oh, tentu saja Pak Putut. Kita tidak memungkiri kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kelemahan kita di BPSDM yang paling berpengaruh adalah yang pertama adalah belum terbangunnya fasilitas kelas dan asrama. Jadi kita ini meskipun kita punya kelebihan, kita belum punya gedung Pak Putut. Seperti itu Pak Putut. Ya. Dan kedua, kita belum terbentuknya lembaga sertifikasi profesi yang ada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta yang dapat memberikan sertifikasi kepada seluruh pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita belum ada LSP-nya. Dan ketiga, belum terpenuhnya widya suara pengajar-pengajar kita yang mempunyai sertifikasi training of trainer, di mana sertifikasi ini untuk pelatihan pengajar-pengajar. Seperti itu Pak Putut. Itu kelemahan kita Pak Putut. Nah, dari kelemahan ini Bang Akib, ada nggak kekuatan eksternal yang dimiliki BPSDM untuk mencapai strategis ini? Oh, ada. Jadi opportunity kita, kekuatan eksternal yang dari luar itu yang dimanfaatkan BPSDM yang sangat berpengaruh adalah yang pertama, kita tersedianya tenaga profesional, di mana pengajar-pengajar kita ada beberapa itu dulunya pernah menjabat menjadi eselon 2 atau eselon 3 di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mereka paham betul dimensi lapangannya seperti apa, seperti itu. Dan kedua, adanya kerjasama pengembangan kompetensi SDM dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan sektor publik lainnya. Jadi selain kita di Pemprov DKI, kita melakukan juga lintas eksternal, lintas sektoral ke luar gitu. Nah, misalnya kita mengadakan kerjasama misalnya dengan lembaga pembina kita, lembaga administrasi negara, LAN, terus kedua juga dengan Kemendagri selaku pembina kita. Nah, seperti itu Pak Putut. Nah, yang ketiga, adanya kesempatan BPSDM menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Nah,
alhamdulillah Pak Putut, BPSDM sekarang sudah mempunyai BLUD sendiri. Wah, luar biasa. Di mana di situ ada UPT, Iya. PPKKP, Pusat Pengembangan Kompetensi Publik, atau yang lebih dikenal di DKI itu adalah JPPC gitu. Jakarta Public Center, seperti itu. Public Center. Betul. Ya. Nah, yang keempat, adanya kesempatan lembaga BPSDM menjadi pusat pengembangan SDM di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Jadi meskipun di DKI ada pengajar-pengajar misalnya di Damkar, instruktur-instruktur, kedua juga misalnya ada di dinas, di SKPD tenaga kerja. Nah, itu mereka mengacu kepada kita sebagai lembaga layanan satu pintu untuk masalah pendidikan dan pelatihan. Nah, yang terakhir adalah besarnya APBD DKI Jakarta dan pertumbuhannya setiap tahun. Luar biasa Pak Putut, untuk meningkatkan pengembangan kompetensi itu dibutuhkan anggaran yang cukup lumayan. Seperti itu Pak Putut. Iya. Oke, Bang Akib, dari kekuatan eksternal itu ya, dalam manajemen strategisnya BPSDM itu kan ada juga kan ya, sekarang saya mau tanya nih kan, berarti kan adanya juga ancaman nih. Seandainya kan dari kekuatan eksternal itu tidak mencapai atau tidak mencapai target atau gimana, itu bentuk ancamannya seperti apa nih kalau Bang Akib boleh tahu nih? Ya, jadi BPSDM sendiri sudah meminimalisir ancaman itu. Ya, minimalisir itu bisa didapat dari pertama ya, misalnya belum ada standar kompetensi yang ditetapkan untuk seluruh jabatan JFT atau non JFT gitu. Dan kedua, adanya keterbatasan anggaran yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi. Jadi tadi saya sampaikan, anggaran itu luar biasa untuk dibutuhkan saat ini. Cuman kita lebih fokus kepada pengembangan kompetensi dulu. Jadi kita belum punya gedung gitu Pak Putut, seperti itu Pak Putut. Nah, ya. Dan ketiga adalah sarana prasarana yang belum memenuhi itu gitu. Dan yang terakhir adalah penerapan teknologi pendidikan yang belum secara optimal. Seperti itu Pak Putut. Oke, dari ancaman itu kan berarti kan suatu permasalahan ya Bang Akib ya. Dan kalau menurut saya itu kan teman-teman juga ingin tahu ya gitu ya, apa namanya, dari permasalahan itu harus mempunyai isu. Nah, kan kita harus menyebar isu lagi nih, isu strategis apa sih yang sehingga publik ini bisa diyakinkan dengan keberhasilannya manajemen strategis pada BPSDM ini. Oke, jadi isu strategis ini kan tidak terlepas dari permasalahan yang ada Pak Putut. Nah, isu strategis ini mencakup pertama adalah layanan pengembangan kompetensi SDM aparatur yang belum menjangkau seluruh kebutuhan SDM aparatur. Di mana di sini kebutuhan SDM itu apa aja? Yang pertama dari segi SDM, terus kedua kualitas, yang ketiga adalah kuantitas. Nah, yang kedua adalah apa? Metode pembelajaran pendidikan dan pelatihan. Di mana saat ini kita banyakkan masih menggunakan metode kelas gitu, tatap muka. Tapi alhamdulillah dengan adanya ya meskipun pandemi ini kita sama-sama menjadi bahan introspeksi dan kita menjadi bahan untuk ini Pak Putut ya, bagian dari apa namanya, kita mencegah ya. Jadi kita terapkan metode e-learning Pak Putut. Seperti itu Pak Putut. Jadi sama seperti kita kuliah online ini kan kuliah secara e-learning, kuliah online gitu. Iya, benar. Tidak tatap muka gitu. Nah, yang ketiga ya tidak terlepas daripada anggaran itu sendiri. Anggaran lagi Pak ya. Iya betul. Dan yang terakhir adalah dengan segmen market yang hanya diturunkan pada PNS gitu. Wah, hanya PNS aja ya Bang Akib ya? Iya, jadi selain PNS nih, maksudnya tenaga honorer gitu belum bisa ya belum untuk bisa, mengikuti diklat-diklat di BPSDM? Untuk diklat-diklat yang dianggarkan secara APBD itu hanya untuk PNS. Tapi yang di luar APBD itu kita ada Pak Putut yang tadi saya sampaikan, kita ada namanya UPT PPKKP, di mana itu ada layanan BLUD. Di mana? Oh, berarti masuknya ke situ ya? Seperti itu Pak Putut. Jadi perkembangannya saat ini seperti itu di BPSDM, dari yang dulu hanya mencakup PNS, orang luar sekarang bisa masuk tapi tetap PNS dan berbayar. Seperti itu Pak Putut. Nah, dari permasalahan dan isunya juga gitu ya. Jadi kan berarti ada suatu tujuan untuk mengarah arah kebijakan ya. Jadi kan
Jadi kalau boleh tahu nih Bang Akib, arah kebijakan pada BPSDM ini untuk menuju sasaran manajemen strateginya itu apa gitu. Oke. Jadi untuk BPSDM sendiri tentang arah kebijakan dan tujuan sasarannya itu adalah, pertama BPSDM adalah mewujudkan SDM aparatur yang berintegritas, yang mempunyai kompetensi sebagai agen perubahan, penggerak partisipasi warga, melayani warga, dan menyelesaikan permasalahan Jakarta. Yang di sini ada indikator tujuannya, yaitu adalah indeks profesionalisme ASN yang dijabarkan dalam 2 sasaran. Kita punya 2 sasaran. Yang pertama adalah terwujudnya SDM pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang berintegritas serta mampu menyelesaikan permasalahan Jakarta. Iya, betul. Nah, kedua, tersertifikasinya aparatur itu sendiri. Nah, indikator kinerja tujuan sasarannya adalah aparatur yang memenuhi standar kompetensi, gitu Pak Putut. Nah, di situ sasarannya dari itu sendiri kita ada terselenggaranya pelayanan pengembangan kompetensi SDM aparatur yang berkualitas. Nah, indikator dan tujuannya apa sasarannya? Adalah nilai rata-rata kepuasan peserta diklat, baik diklat PIM 3, diklat pengelolaan barang daerah, diklat pelayanan prima, seperti itu Pak Putut. Jadi di sini ada di sini harapannya adalah dengan meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur. Seperti itu Pak Putut. Nah, dari kalau kita telaah nih dari hubungan sasaran strategis, arah kebijakannya itu mempunyai misi dan tujuan sasarannya bagaimana Bang Ali? BPSDM. Oke. Arah kebijakan dalam upaya mencapai tujuan itu sendiri Pak Putut ya. Iya. Nah, jadi dalam arah upaya kita dalam mencapai tujuan sasaran strategi BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yaitu pertama adalah optimalisasi pemetaan kebutuhan diklat dan target rekrutmen peserta diklat. Nah, kedua, peningkatan mutu penyelenggaraan pengembangan SDM. Tuh. Dan ketiga, adanya kerjasama pengembangan kompetensi SDM dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan sektor publik lainnya. Iya. Nah, yang keempat, penetapan standar kompetensi pada seluruh jabatan fungsional tertentu dan non jabatan fungsional tertentu. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas uji kompetensi dan sertifikasi profesi. Seperti itu Pak Putut. Nah, dari arah kebijakan itu kita juga ada optimalisasi dukungan kelembagaan dan peningkatan mutu pengembangan kompetensi yang berstandar global. Hal yang paling mendesak adalah yaitu penyediaan gedung diklat secara terpadu yang hingga kini belum terwujud. Nah, arah kebijakannya ya kita meningkatkan standarisasi dan penjaminan mutu gitu. Dan kedua, meningkatkan kapasitas kelembagaan BPSDM yang berstandar global gitu Pak Putut. Seperti itu Pak Putut. Iya. Oke, rekan-rekan sekalian, sudah kita dengarkan ya tadi dari sistem strategisnya BPSDM sampai arah kebijakannya. Nah, jadi kita juga ingin tahu nih permasalahan kendala yang dihadapi. Nah, misalnya yang kendala ini saya ingin minta contohnya nih Bang Akib, permasalahan yang berdasarkan tugas fungsi pelayanan BPSDM nih. Nah, ada apa aja yang belum? Ya. Nah, maksudnya kendalanya gitu. Oh benar. Oke, memang dalam pelaksanaannya kita juga tidak terlepas dari ada permasalahan yang dihadapi ya. Permasalahan yang dihadapi yang berdasarkan pada tugas dan fungsi pelayanan BPSDM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, itu kita klasifikasikan. Yang pertama adalah belum terpenuhnya pengembangan kompetensi ASN yang minimal pegawai itu sendiri mendapatkan 20 jam pelajaran per tahun. Nah, kan banyak pegawai-pegawai kita yang masih belum mendapatkan itu Pak Putut. Ya dengan alasan macam-macam Pak Putut. Yang ada yang misalnya dia lagi ya dia bentrok dengan pekerjaan atau seperti itu sih Pak Putut. Jadi mereka jadi bingung jadinya kan, jadi antara mana dia yang harus didulukan. Seperti itu. Padahal itu suatu kebutuhan mereka untuk pengembangan kompetensi mereka di bidang pekerjaan mereka sendiri gitu. Nah, kedua, SDM yang dari segi kualitas dan kuantitas yang tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya diklat ini diharapkan mereka kualitasnya semakin bagus gitu dalam peningkatan SDM. Nah, yang ketiga yaitu tadi saya sampaikan bahwa
metode pembelajaran pendidikan dan pelatihan yang bagaimanapun kita masih beberapa yang sistem klasikal gitu, yang belum sepenuhnya secara e-learning gitu. Nah, yang keempat adalah anggaran yang mendukung pelaksanaan pengembangan potensi SDM gitu. Apalagi untuk 2 tahun terakhir ini kita refocusing anggaran Pak Putut. Ya mungkin di Pak Putut juga sama Pak Putut. Ya nggak apa-apa Putut, yang penting pada Indonesia kembali pulih semua sekali Pak Putut ya. Betul. Nah, dan yang terakhir adalah belum tersedianya gedung BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kendala faktor yang utama itu. Kendala faktor utama itu Pak Putut. Seperti itu Pak Putut. Nah, dari bincang ini Akip, ya sebagai pesannya kita rekan-rekan juga semakin paham tentang kendala yang ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Provinsi DKI Jakarta. Nah, saya ingin suatu kesimpulan dari bincang kita santai ini. Ada kesimpulan apa sih Bang Akip dari BPSDM ini terkait dengan manajemen strategi? Oke. Kesimpulannya alhamdulillah untuk BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan manajemen strategis. Nah, di mana kita ada penentuan untuk dalam pengelolaan manajemen strategis, yaitu kita menerapkan SWOT, strength, weakness, gitu kan, terus opportunist, threat, gitu kan, seperti itu Pak Putut. Dan alhamdulillah dengan perkembangannya kebutuhan teknologi, BPSDM juga sekarang sudah berupaya untuk melebarkan sayapnya, bukan hanya di DKI Jakarta, akan tetapi ke studi banding ke luar gitu. Contohnya kita sudah kerjasama dengan insya Allah kita dalam dekat ini kita kerjasama dengan Universitas Perguruan Tinggi Maryland, gitu kan, seperti itu. Dan alhamdulillah juga kita sudah mempunyai layanan BLUD gitu, dimana kita nanti jadi pegawai-pegawai dari instansi lain itu kita bisa belajar di tempat kita dengan sistem berbayar, seperti itu Pak Putut. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita BPSDM sendiri kita mempunyai gedung sih Pak Putut, seperti itu Pak Putut, supaya lebih efektif dan efisien dalam hal pembelajaran kepada khususnya kepada pegawai-pegawai ASN Pemprov DKI Jakarta, seperti itu Pak Putut. Teman-teman sekalian, rekan-rekan, mungkin kita sudahi karena mengingat waktu durasi pada video ini. Mungkin kalau ada kurangnya bolehlah kita rekan-rekan diketik di kolom komentar, mungkin nanti bisa ditanggapi langsung oleh Bapak Akip. Dan mungkin dari saya kalau ada tutur kata yang tidak berkenan saya mohon maaf, dan jangan lupa like and subscribe. Dari saya akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.